Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Martasya Aprilia dari Praktikum Pengantar Teknologi dan Informasi dari kelompok 3 jurusan Matematika angkatan tahun 2024. Nah, di sini saya akan membahas mengenai remedial individu mengenai untuk kita mencari salah satu konversi dari suhu, berat, panjang, dan juga mata uang. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan masuk saja ke dalam satu soalnya dan saya akan share screen. Nah, ini untuk soalnya di mana nanti kita yaitu membuat program untuk melakukan konversi salah satu dari suhu, berat, panjang, dan juga mata uang. Nah, kemudian kita diminta untuk memasuki satuan awalnya seperti suhu, berat, panjang, dan juga mata uang yang ingin dikonversi minimal 5 satuan. Nah, lalu kita memasukkan besaran konversi tersebut dan nanti kita akan memilih satuan tujuan untuk kita konversi seperti suhu, berat, panjang, dan juga mata uang yang ingin dikonversi. Nah, ada juga untuk opsi konversi ke semua satuan. Nah, setelah itu kita tampilkan hasil konversinya dan kita di sini disuruh membuat Pascal, C++, dan juga flowchart serta passcode. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu passcode dan juga flowchart. Nah, untuk passcode-nya sendiri itu sama seperti kayak Pascal, tapi dia tidak ada titik koma di ujungnya, dan kalau dia prosesnya itu dia ada tanda panah. Nah, sini untuk passcode-nya pertama kita melihat variabelnya dulu. Ada satuan awal, satuan tujuan, pilihan itu tipe datanya ini integer, ada nilai, ini tipe datanya real, bilangan asli. Nah, di mana di sini kita masukkan yaitu write len, pilihan jenis konversinya berapa. Nah, selanjutnya ini kita masukkan suhu, berat, panjang, mata uang, dan pilihannya. Nah, pertama kita akan mengkonversi yang keempat tadi, soal tadi ada suhu, berat, panjang, dan juga mata uang. Nah, selanjutnya di read len ini kita input pilihannya antara 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau misalkan jika kita memilih satu tadi untuk suhu, nah maka kita akan dialihkan untuk ke pilihan satuannya ini ada outputnya ini berupa Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, sama Rankine. Dan untuk ini kita akan disuruh memilih nomor 1 sampai 5 ini untuk satuan awalnya. Nah, selanjutnya itu kita masukkan ke nilai suhunya. Di mana untuk nilai suhunya ini sendiri kita klikkan berapa sesuai keinginan kita, dan nanti kita ke pilihan suhu tujuan. Di sini ada 6 karena tadi ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Rankine, dan juga semua satuan, karena di sini disuruh untuk ke semua satuan juga. Nah, kita pilih ke satuan tujuannya berapa. Nah, kalau misalkan jika kita memilih 6 ini kan semua satuan. Nah, jika kita memilih 6 ini, maka dari Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine ini memproses semuanya karena dia akan menampilkan seluruh dari suhu tersebut. Nah, kalau misalkan dia salah satu memilih 2, nah maka dia cuma akan memproses yang salah satu yang kita pilih saja. Kayak misalkan Fahrenheit, dia akan memproses nilai ini dikali dengan 9 dibagi 5 ditambah 32. Nah, kenapa ada 0 berbanding 2 ini? Karena di sini kita memasukkan tadi namanya bilangan real, di mana bilangan real ini bilangan asli dan dia biasanya berkoma, dan dia ini nanti hasilnya akan ada 0, 2 angka di belakang koma, bisa jadi 0, 0 di belakang koma. Nah, selanjutnya jika kita memilih 2 tadi untuk berat. Nah, untuk berat ini sendiri tadi ada pilihan satuan awalnya, ada kilogram, ada gram, ada pound, ada ounce, sama ton. Nah, ini untuk pilihan saya. Nah, di sini kita memasukkan itu misalkan satuan awalnya berapa, kilogram, gram, pound, atau ounce, atau ton. Misalkan kita pilih kilogram. Nah, kita masukkan di sini nilainya. Untuk memasukkan nilai beratnya misalkan 10 kilogram. Nah, 10 kilogram ini nantinya kita pilih kesatuan beratnya. Nah, ada kilogram tadi, gram, pound, ada ounce, ada ton, sama ada semua satuan. Nah, kalau kita milih semua satuan dari 10 kilogram tadi, kita pilih ke semua satuan, maka dia akan memproses seluruh satuannya ini. Nah, mulai dari kilogram, gram, pound, atau ounce, atau ton. Kalau kita memilih 6. Nah, kalau misalkan kita memilih salah satu, misalkan kita memilih 2. Nah, maka nilai tadi 10 kilogram tadi kita kali dengan 1000 karena nilainya itu 1000. Jadi
10.000 gram. Nah, itu misalkan untuk hasilnya. Karena kalau misalkan kita memilih 6, dia akan memproses seluruhnya ini. Sedangkan dia kalau memilih salah satu, dia akan memproses salah satu dari programnya ini. Nah, selanjutnya, jika kita memilih 3 di pilihan satuan awalnya dipanjangkan 3 untuk panjang tadi kan, untuk memilih 3 itu ada meter, kilometer, sentimeter, milimeter, mile, dan juga nanti kita disuruh memilih masukkan satuannya berapa. Nah, di sini misalkan saya memasukkan yaitu meter. Nah, meter ini misalkan kita pilih untuk satuan tujuannya. Tadi ada misalkan 10 meter, kita masukkan nilainya. Nah, 10 meter ini kita pilih ke tujuan panjangnya, ada ke meter, kilometer, sentimeter, milimeter, ada mile, ada semua satuan, dan ada juga untuk kita masukkan berapa satuannya. Nah, misalkan kita masukkan 6. Nah, jadi di 10 kilometer, di 10 meter tadi diproses semuanya. Nah, ini ada meter, ini jumlah nilai aslinya. Kilometer, nilainya tadi 10 tadi bagi 1000. Nah, ada sentimeter, nilai tadi dikali 100. Ada milimeter, itu nilainya itu dikali dengan 1000. Ada dengan mile, itu nilainya nanti dibagi dengan 1609,34. Nah, kalau misalkan kita memilih semua tujuan. Nah, kalau misalkan kita memilih salah satu tujuan tadi, misalkan kita memilih di antara 3 tadi, misalkan 3 ini sentimeter. Nah, jadi misalkan 10 meter tadi dikali dengan 100. Jadi dapatannya misalkan 1000 cm. Nah, itu misalkan kalau kita memilih salah satunya. Jadi dia cuma akan memproses salah satunya saja. Nah, jangan lupa kita di else if lagi, kalau kita memilih keempat untuk mata uang, jadi kita akan memprosesnya dulu untuk memilih mata uangnya. Ada rupiah, saya ambil ada dolar, euro, yen, sama pound sterling. Nah, selanjutnya misalkan kita masukkan itu misalkan 1 rupiah. Nah, kita masukkan misalkan 2 rupiah kan. 2 rupiah ini misalkan kita masukkan jumlah uangnya, misalkan 1.000 rupiah, misalkan 2.000 rupiah. Nah, 2.000 rupiah ini misalkan kita pilih mata uang tujuan kita kemana. Misalkan kita pilih mata uang tujuan kita ini misalkan ke rupiah. Nah, rupiah tadi kan sudah kan kita 2.000 rupiah misalkan. Nah, kita ganti misalkan ke dolar. Nah, dolar, 2 rupiah tadi dari dolar. Nah, jadi kita nanti memilih kalau misalkan ada pilihannya kan 1 sampai 6, ada rupiah, dolar, euro, yen, pound sterling, sama semua mata uang. Nah, kalau kita memilih semua mata uang, nanti dia akan memproses seluruh mata uang ini. Nah, ini untuk prosesnya. Kalau misalkan dia memilih, contoh kita memilih 2 rupiah tadi kita jadikan ke dolar. Nah, maka dia akan dibagi dengan 15.000. Nah, misalkan kita pilih misalkan tadi ada 30.000 rupiah. Nah, dia akan dibagi dengan misalkan 15.000. Nah, maka dia akan ke misalkan 2 dolar. Nah, itu merupakan proses kalau kita memilih satu tujuan. Ini kan kalau dia jika dia memilih 6, jika kita memilih 6, maka dia akan memproses semua ini. Nah, kalau jika dia tidak memilih itu, dia akan memproses salah satu proses dari yang kelima pilihan tadi. Nah, selanjutnya kalau dia semuanya itu tidak ada, misalkan yang pertama tadi kan ada suhu, yang kedua ada berat, yang ketiga ada panjang, keempat ada mata uang. Nah, kalau dia tidak memilih antara 1 sampai 4 itu, misalkan dia memilih 5, maka dia akan menampilkan else ini pilihannya tidak valid karena tidak ada pilihan di antara 1 sampai 4 tadi. Nah, diakhiri dengan n titik, dan itu penanda kita berakhir suatu program. Nah, selanjutnya flowchart. Nah, flowchart ini sendiri yang pertama kan tadi pastinya tahu kan, start untuk memulai. Nah, jangan lupa untuk kepilihan satuan awal, satuan tujuan dan nilai ini dengan kita inputkan data ini nantinya. Nah, selanjutnya yaitu kita pilih. Kalau kita pilih yang pertama, maka dia misalkan kalau dia benar, dia akan memilih yaitu misalkan pilihan berapa. Misalkan dia memilih yang keenam, nah kalau dia benar, dia akan memproses semuanya ini. Dia akan menghasilkan outputnya Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Rankine. Nah, kalau dia salah, dia cuma menampilkan salah satu dari prosesnya itu sendiri di pilihan pertama. Nah, kalau dia salah, kalau dia tidak memenuhi yang di pilihan pertama, maka dia ke pilihan kedua. Nah, ini jangan lupa kita
X ini menandakan bahwa itu tidak muat di halaman yang pertama ini, maka kita ke halaman selanjutnya dengan X. Nah, ini untuk menandakan bahwa itu sambungan dari programnya, misalkan ini X ini. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke else if pilihan 2 ini. Nah, kalau dia tadi memilih 2, misalkan benar, dia akan memproses. Kalau dia memilih tujuannya tuh 6, dia akan memproses kilogram, gram, pound, won, stone. Nah, kalau dia tidak memilih itu, dia akan memproses dia memilih salah satunya, misalnya contoh gram. Nah, selanjutnya misalkan dia false, salah, dia tidak memilih itu. Nah, dia bakal dia ke pilihan ketiga, di mana itu untuk pilihan ketiga itu berat ataupun panjang. Nah, ini untuk pilihan ketiga itu panjang. Nah, di mana untuk panjang ini kalau dia memilih semuanya, kalau dia benar, dia akan memilih semuanya, dia akan mencetak ini. Sedangkan dia salah, dia akan mencetak yang salah satu dari prosesnya itu sendiri. Nah, selanjutnya itu pilihan keempat. Nah, di mana untuk pilihan keempat ini, nah nanti dia akan mencetak semua satuan tujuan ini. Kalau dia benar, dia akan mencetak rupiah, dolar, euro, yen, pound sterling. Nah, kalau dia salah, nanti dia akan mencetak yaitu salah satunya itu misalkan dolar. Nah, kalau dia setelah selesai, maka dia nanti akan, nah ini program ini akan berakhir dan program ini akan menuju ke N. Karena kalau selesai ini, dia akan berakhir ke N ini. Nah, begitupun juga seterusnya. Kalau false ini, nah dia akan berlangsung ke N ini. Nah, kalau dia seluruhnya pilihan 1 sampai 4 ini tidak ada, maka dia akan mencetak itu pilihan tidak valid dan langsung berakhir ke N. Nah, ini untuk flowchart dan juga passcode-nya. Nah, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam Pascal dan juga C++. Nah, selanjutnya kita akan masuk di C++. Nah, di sini saya sudah mencari sedikit mengenai codingan C++ ini, tapi saya akan menjelaskan bertahap untuk bagaimana cara untuk membuat codingannya. Nah, pertama kita klik dulu new tadi. Nah, kita pilih file. Nah, kita klik tadi, kita pilih C++ ini, kita go. Kita untuk membuat file di C++, misalkan. Nah, ini kita misalkan buat name-nya di sini, misalkan nomor 2.cpp. Nah, selanjutnya finish, dan ini untuk codingan CPP-nya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke codingan CPP-nya ini sendiri. Nah, di mana yang pertama ini kita akan memasukkan yaitu untuk include IOStream, include IOStream. Nah, setelah include IOStream, di sini ada using namespace dan space std. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke inmain. Nah, setelah kita masuk ke inmain, kita buat terlebih dahulu yang pertama tipe datanya integer untuk pilihan. Terus untuk satuan awal untuk satuan awal sama untuk satuan tujuan. Nah, selanjutnya kita pilih yaitu double, tipe data double, karena kita untuk bilang perkoma yang dia itu sangat fix sekali. Misalkan kita masukkan nilai kan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke cout-nya dulu, kita klik yaitu kita cari itu pilih jenis konversi. Nah, jangan lupa kita let n ini berfungsi untuk learn n. Nah, selanjutnya ini setelah ini selesai, kita masuk ke kita setelah ini selesai, kita pilih dulu cout-nya ini. Yang pertama, itu pilihan pertama ada suhu. Learn 2 maksudnya di sini learn 2 ini kalau misalkan kita memilih itu, kalau 1 itu tadi suhu. Nah, kalau dia tidak, dia akan memilih kayak langsung 2 itu ke berat. Learn-nya 3. Nah, kalau dia tidak memilih berat ini, maka dia akan nanti memilih ke panjang.
panjang len-nya 4, terus ke mata uang len N. Nah, selanjutnya kita akan memilih tuh si in-nya, kita masukkan yaitu si in-nya pilihan. Dan ini karena kita tadi membuat ini untuk pilihan. Nah, selanjutnya misalkan kita buat if. If itu misalkan pilihan sama dengan 1, maka dia akan memproses, yaitu di mana dia itu siotnya nanti ada pilih satuan satuan awal pilih satuan awal suhu dan N. Selanjutnya dia akan memilih lagi siot tadi. Yang pertama tadi Celsius, ini pertama Celsius, bulan N2, N2, dan N2 selanjutnya Fahrenheit itu bulan 3, selanjutnya yaitu Kelvin dan 4, Kelvin bulan 4, selanjutnya itu Reaumur bulan 5, dan selanjutnya itu Rankine bulan N. Nah, selanjutnya ini kita masukkan si in-nya satuan awal. Selanjutnya ini kita pilih di mana itu kalau if, kita pilih ya. Kalau if pilihan, kalau if ini dia misalkan pilihannya itu 6, satuan awalnya kita pilih satuan tujuannya, kita klik tadi satuan awal, kita masukkan dulu siotnya ini, lupa kita masukkan dulu siotnya ini untuk kita memasukkan nilai suhu. Sudah memasukkan nilai suhu ini, udah kita masukkan nilai suhu ini, kita itu si in-nya nilai. Setelah ini kita masukkan untuk satuan tujuannya ini misalkan kita di sini untuk memilih dulu, untuk pilih satuan tujuan dulu di outnya, untuk kita pilih satuan tujuan suhu, pilih satuan tujuan suhu, pilih satuan tujuan suhu. Selanjutnya di sini untuk siotnya misalkan kita masukkan di sini yang pertama tadi Celsius ini misalkan kita masukkan N2 tadi, sama untuk Fahrenheit juga. Nah, ini sama, kita copy paste aja. Nah, untuk Fahrenheit juga sama, kita tinggal copy paste aja. Dan ini untuk yang ke ranking-nya 6. Nah, karena tadi kita disuruh untuk memasukkan semua tujuan, jadi kita masukkan semua satuan. N. Nah, setelah selesai kita in-nya itu satuan tujuan. Nah, selanjutnya kalau if
if di mana kita memasukkan satuan tujuannya. Nah, kalau if satuan tujuannya 6, misalkan masukkan tadi if satuan tujuannya sama dengan 6, maka kita akan memprosesnya itu di mana kita memprosesnya itu kita masukkan itu CO-nya itu Celsius ini untuk Celsiusnya selanjutnya yaitu kita masukkan nilai dan selanjutnya itu kita masukkan N-line, kita enter. Nah, CO-nya juga sama, nanti kita tinggal kita ganti baik, kita copy paste saja. Nah, ini untuk Fahrenheit. Nah, Fahrenheit ini sendiri nilainya ini dikali, kalau untuk Fahrenheit ini untuk nilainya ini, untuk Fahrenheit sendiri nilainya itu dikali dengan 9 dibagi dengan 5 ditambah dengan 32. Dan 32 jangan lupa di N-line. Nah, selanjutnya kita copy lagi. Nah, ini untuk yang Kelvin. Kelvin ini sendiri, gimana itu nilainya itu sendiri untuk Kelvin ditambah dengan 273,15. Kita N-line. Selanjutnya yaitu kita copy dulu. Nah, ini untuk sudah Kelvin tadi, kita langsung ke Reaumur. Nah, untuk Reaumur sendiri itu di mana nilai ini dikali dengan 4 lalu dibagi dengan 5 dan dibagi dengan 4 dibagi dengan 5. Selanjutnya ini untuk Rankine. Copy dulu. Nah, Rankine ini, untuk Rankine ini tuh dia ini nilainya ini dikali dengan 9/5 ditambah dengan Rankine ini nilainya ini ditambah dengan 273,15. 273 dikali itu nilainya ini ditambah dengan 273,15 dan dia ini dikali dengan 9/5. Dikali dengan 9/5. Nah, selanjutnya itu kalau dia tidak berhasil, dia ke else if ini. Dimana else if ini? Nah, dia ke else if ini untuk dia misalkan pilihannya sama dengan 2. Nah, misalkan dia pilihan sama dengan 2, dia akan memproses di mana yaitu untuk misalkan outnya misalkan dia memilih itu Fahrenheit. Lalu kita copy saja ke Fahrenheit. Nah, ini untuk prosesnya. Nah, setelah ini kita ke else if. Nah, kita ke else if. Di mana else if ini untuk pilihan yang kedua sama saja, cuman kita nanti ubah ininya aja. Nah, jadi untuk misalkan ini, nah kita langsung copy aja karena sama ya, kita cuman nanti
memisahkan ininya aja. Untuk yang kedua ini kan berat, jadi untuk masukkan satuan awal berat. Nah, udah kita masukkan satuan awal beratnya ini, kita ganti ininya tadi, kita ganti jadi kilogram, kilogram. Setelah kilogram, kita ganti yaitu gram. Setelah kita ganti gram, kita ganti pound, 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 yes. Nanti pound LBS, terus kita ganti ones. Ones, ones, ones ini itu dia ounce. Nah, setelah ini kita ke ton. Tinggal nanti masukkan nilai berat. Setelah itu kita masukkan tujuan ke beratnya. Berat, setelah itu kita masukkan tadi yang kilogram, ton, itu kita masukkan dulu. Kilogram, gram, ton. Copy aja. Nah, ini untuk pound, ini ounce, ini tonnya, ini berartinya 6. Dan ini untuk semua mata uang. Nah, dan ini 6 mata uang. Nah, selanjutnya ini dimana ini kita itu memasukkan, nah ini untuk 6 semua mata uang. Dan selanjutnya kita masukkan satuan tujuhnya benar. Ini kalau dia 6 artinya dia di sini ke kilogram. Kilogram tadi tidak ada. Kalau gram ini nilainya, gram ini nilai ininya, prosesnya, yaitu dia nilai ini dikali dengan 1000, dikali dengan 1000. Kalau gram, kalau pound, kalau dia pound ini, dianya nilai ini dikali dengan nilai ini dikali dengan 2,20462. Nah, kalau ini pound. Nah, kalau misalkan ounce, ini nilainya ini, pound ini nilainya dikali dengan 35,274 ton ini. Ton ini dia untuk nilainya itu sendiri dia dibagi dengan 1000. Nah, untuk pilihan kedua dia nanti ke gram DN line. Kita akan dia memilih yang kedua ya. Setelah itu ke else if lagi, itu pilihan ketiga. Else if ini kita langsung aja kita copy.
berat. Dan kita misalkan pilihan yang ketiga, kopi. Nah, ini tadi pilihan ketiga sudah, yang pertama sudah, pilihan kedua sudah. Ini tadi kita yang pertama suhu, pilihan pertama, pilihan kedua berat. Coba kita copy. Ini coba kita copy. Ini pilihan pertama tadi. Setelah selesai pilihan pertama, ini pilihan kedua. Nah, ini pilihan ketiga. Nah, pilihan ketiga ini kita ke Nah, ini untuk pilihan yang ketiga. Kita copy aja ya. Untuk pilihan ketiganya tadi untuk panjang. Lalu kita ganti panjang. Nah, selanjutnya itu untuk meter. Meter itu kilometer. Setelah kilometer kita ganti itu sentimeter. Centimeter. Setelah sentimeter kita ke milimeter. Setelah itu kita ke mil. Nah, setelah itu kita masukkan satuan awal. Kita ganti itu ini tadi panjang. Nah, ini sama, tinggal kita copy paste saja. Meter, sentimeter. Ini diganti dengan 6. Ini titik. Nah, selanjutnya pilih satuan tujuannya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini untuk meter. Meter ini nilainya tetap. Kalau kilometer ini nilai ini, kalau kilometer ini dibagi dengan 1000. Kalau misalkan sentimeter ini dikali dengan 100, sentimeter ini sentimeter ini kalau sentimeter ini nilainya ini dikali dengan 100. Kalau milimeter ini nilainya dikali dengan 1000. Kalau
Diamil ini nilainya dibagi dengan 1609,9,34. Nah, selanjutnya ini kalau misalkan dia salah, misalkan kita milih pilihan kedua. Nah, ini tuh bebas ya. Nah, tapi misalkan saya sini masukkan pilihan yang kedua. Nah, jangan lupa ini kita else if. Nah, kita tutup lagi pilihannya. Nah, selanjutnya ini untuk pilihan yang terakhir yaitu yang keempat. Tuh, jangan lupa kita copy aja dulu. Nah, pilihan yang keempat ini kan kita memilih yang keempat. Nah, yang keempat ini mata uang. Mata uang. Nah, setelah kita memilih mata uang, pilih mata uang, pilih mata uang awal. Pilih mata uang awal. Nah, setelah kita pilih mata uang awal, misalkan rupiah, dan selanjutnya itu misalkan kita pilih dolar, yang ketiga itu misalkan pilih euro, misalkan yang keempat itu kita pilih yen, yang kelima itu kita pilih pound sterling. Nah, misalkan kita pilih pound sterling. Pound sterling. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai mata uang, masukkan itu jumlah uang. Nah, setelah kita masukkan jumlah uang, ini untuk nilai. Nah, untuk milih mata uang tujuan. Pilih mata uang tujuan. Sudah kita milih mata uang tujuan tadi, kita klik dulu copy. Jadi kita memilih tadi ada rupiah, dolar, euro, yen, pound sterling. Nah, ini kita ganti 6 dan nah, selanjutnya itu kita pilih satuan tujuan dan ini rupiah, tetap rupiah ini. Nah, untuk dolar ini dikali dengan 15.000 kan. Nah, dolar ini nilainya dikali dengan 15.000. Nah, untuk euro ini nilainya dikali dengan 17.000. Untuk yen ini sendiri, yen ini dia nilainya ini dikali dengan 130. Nah, untuk pound sterling ini sendiri, pound sterling. Nah, untuk pound sterling ini nilainya ini dibagi dengan 15.000. Nilainya ini dibagi dengan 15.000. Ini dibagi
ini dibagi dengan 130, ini dibagi dengan 17.000. Nah, selanjutnya else if ini dia kalau misalkan nggak ada tuh, nah dia ke dollar. Nah, selanjutnya kita copy aja kan, ini sama. Nah, selanjutnya ini dia selesai. Nah, setelah selesai dia ke else dia tanya lagi, else ini datanya untuk siotnya pilihan pilihan tidak valid, untuk pilihan tidak valid. Nah, untuk pilihan tidak valid, nah selanjutnya ditutup. Nah, selanjutnya ditutup dengan pilihan tidak valid di else, dan ini ditutup di sini. Nah, jadi ini misalkan nih, untuk tadi ke pilihan 3 kan masukkan nilai panjang. Ya, masukkan nilai panjang kan. Masukkan nilai awal panjang. Pilih satuan awal panjang. Pilih satuan awal panjang, masukkan nilai panjang. Pilih satuan tujuan panjang. Tujuan panjang, masukkan satuan awal panjang. Berat, masukkan awal berat. Tujuan berat. Nah, jadi ini misalkan saya menjelaskan sedikit di mana itu pertama kita memakai include stream karena ini untuk si in, si out. Nah, selanjutnya itu using namespace std ini karena kita tidak akan menambahkan std di setelah suatu si out maupun si in-nya. Nah, selanjutnya itu ada in main. Itu menu utama. Di sini ada pilihan satuan awal sama tujuan ini. Dia tipe data integer, bilang bulat, dan double. Ini untuk nilainya ini bilang berkoma. Nah, misalkan di sini saya ada sekitar 99 line atau baris. Nah, ini untuk pilihan pertama. Kalau kita memilih pertama, ya maka dia akan menampilkan. Dia tuh akan awalnya itu menampilkan. Nah, ini pertama dia akan menampilkan yaitu untuk suhu, berat, panjang mata uang. Kita pilih antara 1 sampai 4 ini. Kenapa ada 2, 3, 4 ini? Karena ini misalkan dia tidak memilih satu, ya dia akan memilih kedua, atau ketiga, atau keempat. Nah, biar dia memilih ke semuanya ini. Nah, selanjutnya ke pilihan. Kita masukkan pilihan berapa. Nah, kalau dia memilih satu, maka dia akan memasukkan suhu awalnya dulu. Misalkan Celsius, ada Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine. Nah, ini tuh Len 2 ini tuh maksudnya nanti dia kalau dia tidak memilih satu, dia maka akan terpilih, dia akan meng-enter di bagian 2-nya itu. Mengklik nomor 2, ini nomor 3. Ini nomor 4 dan ini nomor 5. Nah, selanjutnya itu masukkan satuan awalnya berapa misalkan. Nah, setelah itu dia akan memasukkan yaitu nilai suhunya. Misalkan suhunya berapa Celsius. Nah, kita pilih Celsius. Nah, nanti dia akan memilih ke satuan tujuan suhunya. Misalkan suhunya itu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Rankine, atau semuanya kan karena di soal bisa ke semuanya. Nah, dia akan memilih ke satuan tujuannya berapa. Setelah itu misalkan dia memilih yaitu 6, maka dia akan memproses semua satuannya. Misalkan Celsius itu nilainya asli, Fahrenheit ini misalkan nilainya nanti dikali dengan 9/5 ditambah 32. Nah, Kelvin ini untuk nilainya tambah 273,15. Reaumur ini nanti nilainya dikali 4/5. Untuk Rankine ini nilainya tambah 273,15 dikali dengan 9/5. Nah, kalau dia else, maka dia akan misalkan mencetak atau memproses salah satu dari yang kita pilih tadi. Nah, selanjutnya jika di else if. Nah, kalau dia tidak memilih yang pertama, maka dia misalkan memilih yang kedua. Nah, kalau dia yang memilih kedua ya sama seperti tadi, kita memasukkan awal beratnya ada kilogram, gram, pounds, won, sama ton. Nah, di sini saya memilih 5 ini. Nah, untuk itu kita masukkan di sini nih satuan awalnya antara 1 sampai 5 ini. Misalkan pertama, nah ini tuh yang len 2, len 3 ini tuh biar dia memuat nomor 2, 3, dan seterusnya.
Nah, untuk itu nanti dia masukkan nilai beratnya ini sendiri. Nah, misalkan masukkan nilai beratnya nanti berapa. Nah, selanjutnya nanti dia memilih satuan beratnya. Misalkan kita dari 1 kilogram. Nah, 1 kilogram ini dia pilih mau ke berapa, mau ke 1 kilogram lagi, mau ke gram, mau ke pon, wons, ataupun ton, ataupun ke semuanya. Nah, kalau dia memilih semuanya, nanti kita masukkan. Misalkan kita memilih 6, maka dia akan memproses semuanya. Misalkan kilogram ya nilai asli. Kalau gram itu nilainya nanti dikali dengan 1000. Kalau pons itu nilainya dikali 2,2462. Kalau wons itu dikali dengan 35,274 dan ton itu dibagi dengan 1000. Nah, misalkan dia memilih dari misalkan 2 kilogram. Nah, dipilihnya ke gram, maka dia nanti nilainya 2 ini dikali dengan 1000 jadi 2000 gram. Nah, kalau dia tidak, dia misalkan memilih 2, 3 dan seterusnya, maka dia akan ke pilihan gram. Misalkan dia salah satu memproses dari program tersebut. Nah, selanjutnya misalkan dia else if, kalau dia tidak memilih 2 dan dia tadi tidak memilih 1 dan tidak memilih 2, misalkan dia memilih 3 untuk panjang. Nah, misalkan kita masukkan awal satuan panjang itu dulu. Nah, di mana dia ada di sini saya ambil meter, kilometer, sentimeter, milimeter dan mile. Nah, kita ambil. Nah, misalkan kesatuan awalnya berapa. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai panjangnya. Misalkan nilai panjangnya itu kita masukkan meter, misalkan 1 meter. Nah, nilainya itu misalkan 1 meter. Nah, misalkan 1 meter itu berarti kita pilih misalkan satuan panjangnya mau ke meter lagi, kilometer, sentimeter, milimeter maupun ke semua satuan. Nah, ini kita inputkan di sini di satuan tujuan kita milih. Misalkan kita milih 6. Nah, maka dia akan memproses seluruhnya. Ada meter nilai asli, kilometer misalkan nilai dibagi dengan 1000 nilainya tadi, sentimeter nilai kita inputkan dikali dengan 100, milimeter ini nilainya dikali dengan 1000 dan mile ini nilainya dibagi dengan 106934. Nah, selanjutnya kalau misalkan dia mau memilih salah satu, misalnya tadi 1 meter, kita pilih ke sentimeter. Nah, misalkan dia ke pilihan 3 misalkan. Nah, di pilihan 3 jadi dia si outnya ini nanti ke sentimeter ini, nanti nilainya tadi 1 dikali dengan 100. Jadi hasilnya nanti outputnya berupa 100 cm. Nah, ini untuk ke pilihan berat. Nah, selanjutnya terakhir pilihan keempat itu untuk mata uang, di mana kita sini memasukkan itu pilihan satuan mata uang awal. Misalkan ada saya pilih rupiah, dolar, euro, yen, sama pound sterling. Kita masukkan misalnya satuan awalnya rupiah yang pertama. Nah, nanti kita masukkan jumlah uangnya, misalnya nilainya. Misalkan kita masukkan misalkan 45.000 rupiah. Nah, 45.000 rupiah ini nanti kita pilih ke mata uang tujuan. Misalkan saya pilih nanti ke dolar. Nah, misalkan nanti ini ada pilihan mata uang tujuannya ada bisa ke semua ke semua satuan. Nah, ke semua mata uang. Semua mata uang. Maka semua mata uang. Nah, selanjutnya misalkan nih, kita pilih yaitu ke 6 kan, satuan tujuannya ini ke 6 misalkan. Nah, nanti dia akan input rupiah ini nilainya asli rupiah, kalau dolar nanti nilai kita inputkan dibagi dengan 15.000. Kalau euro nanti dibagi nilainya ini 17.000, kalau yen nanti dibagi dengan 130, kalau pound sterling nanti dibagi dengan 15.000. Nah, kita eh, selanjutnya ini kita masuk ke bagian dolar tadi ini 19.000. Nah, selanjutnya misalkan tadi kita memilih dari rupiah tadi ya, 45.000 rupiah ke dolar. Berarti nanti nilainya 45.000 rupiah ini dibagi dengan 19.000 jadi artinya 3. Nah, jadi 3 dolar. Nah, itu untuk ke pilihan keempat. Karena misalkan dia ada tadi pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau misalkan kita tadi tidak memilih antara 1, 2, 3, dan 4. Misalkan kita memilih 5, maka dia akan keluar outnya pilihan tidak valid. Karena tidak ada pilihan di dalam 1, 2, 3, dan 4 tersebut. Karena kita tadi ada pilihannya berupa yang pertama suhu, yang kedua berat, yang ketiga ini dia tadi panjang, yang keempat itu mata uang. Dan di sini saya menggunakan else if. Nah, coba kita run lebih dahulu ini untuk codingannya. Nah, kita run. Nah, ini sudah ada. Misalkan ini kita masukkan itu suhu yang pertama. Kita misalkan pilih 1 Celsius, misalkan kita masukkan 50 Celsius, maka kita akan memilih
satuan suhunya itu misalkan ke 6 semua satuan tujuannya. Nah, ini adalah tampilan dari ke semua satuan tujuannya. Nah, misalkan nih kita pilih ke berat. Misalkan kita pilih ke berat. Nah, misalkan kita pilih ke berat, misalkan kita pilih 1 kilogram, misalkan ke gram kan, misalkan kita masukkan beratnya 10 kilogram. Nah, kalau dia ke gram kan dikali dengan 1000. Nah, jadi misalkan kita kalikan, jadi dia ini tampilan 1000 gram. Karena kita masukkan 10 gram, dia dikali dengan 100, maka dia jadinya 10.000 gram. Kita dikalikan dengan 1000, jadi dia 10.000 gram. Nah, selanjutnya misalkan nih kita klik pilih misalkan panjangnya, misalkan kita klik pilih panjangnya, misal ini kita pilih panjang. Nah, misalkan kita klik itu 1 meter, kita pilih 1 meternya, ini kita pilih satuannya, misalkan 200 meter, kita pilih ke sentimeter. Nah, dia tidak ini, dia akan mengecek ini, misalkan kita pilih ke semuanya, misalkan ke mata uang. Nah, dia kalau ke mata uang ini, misalkan buat mata uang, dia akan mengecek yaitu misalkan Rp1 kita masukkan 10.000. Nah, dia akan mengecek yaitu misalkan ke semua mata uang. Nah, ini adalah untuk semua mata uangnya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya lakukan pada mengenai C++. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian Pascal. Baik, langsung saja tadi kita setelah ke C++, kita langsung masuk kepada bagian Pascal, di mana Pascalnya ini tadi saya sudah mengecek dan sudah mengetes bahwa di sini kurang lebih ada 146 line atau baris yang ada dalam suatu codingan Pascal. Nah, selanjutnya itu pertama kita klik di Pascal, yaitu kita menentukan nama program yang kita buat. Nah, misalkan langsung saja ini kita buat program, misalkan programnya ini konversi. Nah, setelah ini kita buat itu menentukan variabelnya, di mana variabelnya ini untuk pilihan. Ya, di sini saya mengambil pilihan satuan awal, satuan awal, satuan awal, satuan tujuan, satuan tujuan ini, satuan awal dan satuan tujuan ini menggunakan tipe datanya yaitu integer atau bilangan bulat. Nah, selanjutnya ini untuk nilai, kita memakai bilangan real, di mana itu bilangan berkoma asli. Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya ini real, bilangan real. Nah, untuk selanjutnya kita ke bagian menu begin. Nah, di mana untuk begin ini untuk membuat suatu program. Kalau dia di C++, dia menggunakan inmen buka berawal. Nah, di mana ini kita klikkan itu write learn, atau yang dimana ini untuk memasukkan output berupa perintahnya, dimana itu write learn. Misalkan langsung saja kita ke pilihan pilih untuk memilih jenis konversi. Nah, selanjutnya kita ke write learn lagi. Nah, ke write learn lagi, di mana ini kita mau masukkan yaitu pilihan pertama, kita masukkan untuk pilihan pertama itu suhu. Setelah kita masukkan suhu, pilihan kedua kita itu kita masukkan berat. Kita copy dulu. Kita masukkan yaitu pilihan keduanya berat. Terus pilihan ketiganya itu panjang. Pilihan ketiganya ini panjang, dan pilihan yang keempat ini kita masukkan yaitu mata uang. Karena di sini untuk soalnya sendiri itu ada berupa 4 pilihan, di mana itu kita disuruh untuk menentukan salah satu apa yang akan kita gunakan untuk mengkonversikannya. Nah, di mana ada suhu, pilihan kedua berat, pilihan ketiga panjang, dan yang keempat mata uang. Dan selanjutnya kita
kita inputkan nanti learn-nya di pilihan, karena ini untuk kita masukkan pilihan yang akan kita gunakan. Nah, setelah itu kita if pertanyaannya di pilihan. Nah, if ini kalau pilihannya sama dengan 1, maka dia akan memulai programnya. Dia akan menginputkan data, dia akan menginputkan read learn, dia akan menginputkan untuk pilih satuan awal suhu. Selanjutnya, setelah dia memilih satuan awal suhu, maka dia akan memilih suhu apa yang akan kita masukkan. Right learn, ini misalkan yang pertama itu tadi ada Celsius. Nah, selanjutnya kita masukkan suhunya tadi ada 5 suhunya, jadi tinggal kita misalkan kita copy paste aja. Ini yang pertama Celsius. Nah, dimana untuk yang kedua itu pilihan keduanya ada Fahrenheit. Yang kedua ini Fahrenheit. Yang ketiga ini ada pilihannya Reaumur dan Kelvin. Yang ketiga ini misalkan Kelvin. Nah, ada juga nanti kita copy dulu. Nah, ini ada juga nanti kita copy itu yang keempat Reaumur. Pilihannya misalkan yang kelima itu pilihannya Kelvin. Nah, selanjutnya ini kita read learn. Ini kita masukkan yaitu satuan awalnya. Nah, selanjutnya setelah satuan awal selesai, kita masuk ke bagian dari pernyataannya. Nah, kita untuk memasukkan read learn, untuk kita masukkan di mana itu masukkan nilai suhunya, nilai suhu. Nah, setelah kita masukkan nilai suhunya ini, kita mengetahui untuk read learn-nya nilai. Nah, selanjutnya kita ke if. Untuk read ini, untuk pilihan tadi, kita misalkan read learn-nya, berarti read learn-nya ini untuk pilih satuan tujuan suhu. Nah, setelah ini kita ke apa yang akan kita masukkan. Misalkan tadi kita memasukkan yaitu pertama tadi ada Celsius, ada Fahrenheit, Kelvin, dan lain sebagainya. Nah, kita copy paste aja. Misalkan langsung saja kita copy sehingga kita mempermudahnya. Yang pertama itu Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Nah, yang terakhir itu ada pemasukan itu tujuan ke semua mata uang. Jadi semua keenam itu yang keenam itu semua satuan. Nah, selanjutnya jangan lupa kita masukkan itu satuan tujuan, karena kita tadi untuk mengetahui satuan tujuan yang akan kita gunakan. Nah, untuk ini kita misalkan jika satuan tujuan ini sama dengan 6, maka dia akan mencetak beginnya ini ke right. Untuk prosesnya itu misalkan langsung saja kita copy misalkan sampai ini, misalkan kita copy. Nah, ini untuk suatu output yang akan kita hasilkan. Nah, selanjutnya yaitu kita untuk prosesnya, di mana untuk Celsius sendiri itu prosesnya
Nah, di mana itu selesai sendiri prosesnya itu nilai dia itu nanti akan menghasilkan dua angka di belakang koma. Nah, untuk Fahrenheit sendiri itu dia akan tertampil di mana yaitu nilai nilai ini dikali dikali 9/5 terus ditambah dengan 32 berbanding 0 berbanding 2. Nah, selanjutnya Kelvin ini sendiri di mana dia ini nilainya ini ditambah 273,15 berbanding 0 dengan dua angka di belakang koma. Selanjutnya untuk Reaumur sendiri itu dia ini nilainya ini ditambah dengan 4 dibagi 5 ditambah dengan 4 tambah 4 dibagi dengan 5. Selanjutnya yaitu berbanding 0 berbanding 2. Nah, untuk Rankine sendiri itu kita masukkan tadi nilai ini tambah ini 273,15 dikali dengan 9/5 berbanding 0 berbanding 2. Nah, selanjutnya ini kita masukkan setelah selesai ini nilainya ini kita masukkan dulu. Nah, untuk nilainya ini sendiri di mana dia ini akan tertampil seperti ini. Nah, selanjutnya ini juga Nah, setelah ini selesai baru dia akan ke N. Nah, selanjutnya kita ke else if dimana untuk satuan tujuan sama dengan 2 dan pattern yang kita masukkan misalkan dan Fahrenheit ya, ini untuk programnya. Misalkan kita masukkan ini. Nah, setelah ini jangan lupa di end. Nah, setelah selesai kita ke else if sama dengan 2. Tinggal copy aja ya untuk mempermudah kita. Tinggal kita if ini kita masukkan. Nah, selanjutnya ini kita copy. Nah, setelah itu kita setelah dapat yang bagian pertamanya ini kalau dia di if lagi selesai ya ini selesai. Nah, ini di end. Nah, kalau misalkan pilihannya itu 2. Nah, misalkan di pilihan 2 itu berarti dia untuk memilih satuan awal berat, tinggal diganti berat yang kedua. Di sini di mana dia di berat ini ada kilogram, yang kedua ada gram, yang ketiga ada pound atau
Oops. Yang keempat ini ada once. Once. Nah, yang kelima ini ada ton. Nah, selanjutnya untuk memasukkan satuan awalnya, nah ini masukkan nilai berat. Nah, setelah ini untuk nilainya, ya benar. Nah, ini untuk pilihan satuan tujuan berat. Nah, setelah ini kita dapat tadi itu kilogram, ada gram, nah itu ada pon, ada ones, sama ada ton. Nah, selanjutnya ini benar untuk pilih satuan tujuan. Nah, kalau dia memilih 6, dia akan memproses seluruh datanya ini, di mana itu kalau untuk kilogram ini nilainya tetap, untuk gram ini, nah untuk gram ini nilainya itu dikali dengan 1000, ini dikali dengan 1000. Nah, setelah ini untuk pon. Pon ini nilainya ini dikali dengan 2000, 2046 20462. Nah, selanjutnya ini untuk ones. Nah, untuk wacana ini nilainya ini dikali dengan 3000, 3000. Uang ini 35.000, 35.000, 274274. Nah, untuk ton ini, untuk nilainya ini dibagi 1000. Nah, setelah itu selesai, kita ke else if ke satuan tujuan. Nah, kalau dia tidak berhasil, dia memilih yang nomor 2. Nah, setelah itu sama, kita untuk kesatuan awalnya kita ke bagian panjang, dimana kita langsung saja kita copy paste aja. Langsung kita copy aja. Nah, ini sudah ada copy-nya. Nah, misalkan ini langsung kita ke yang pertama. Misalkan tadi kita copy paste. Nah, ini di else if dulu untuk pilihan. Kalau dia pilihannya ketiga ke bagian. Nah, ini tidak ada, kita ratain dulu. Nah, ini pilih satuan awal untuk berpanjang. Terus untuk panjang ini di mana di sini kita menggunakan yaitu
ada meter, ada kilometer, kilometer, ada sentimeter, ada milimeter, dan ada juga yaitu mile. Nah, selanjutnya ini masukkan tujuan awalnya sudah benar. Nah, selanjutnya ini kita memasukkan itu nilai panjang. Nah, setelah kita masukkan nilai panjang, benar ke nilai. Nah, untuk selanjutnya ini kita masukkan itu tujuan. Pilih kita untuk memilih tujuan satuan tujuan dari panjang. Nah, setelah kita memilih satuan tujuan panjang tadi ada kilometer, ada kilometer, ada juga tadi ada juga kilometer, tadi yang pertama meter. Nah, ini Kelvin ini kita ganti dengan sentimeter, sentimeter. Terus yang pilihan keempat ini kita ganti dengan milimeter. Nah, terus untuk yang kelima ini kita pilih yaitu mile. Terus ini untuk kesatuan tujuan. Nah, kalau dia memilih 6, nah ini misalkan dia memilih 6. Nah, misalkan dia tadi memilih meter. Ini prosesnya sudah benar. Nah, misalkan dia memilih kilometer. Nah, misalkan dia memilih kilometer itu nilai ini, nilai ini kita nilai ini dia akan mengalihkan dengan 1000 dengan 1000. Nah, kalau untuk yang ketiga itu ada itu namanya sentimeter. Nah, kalau sentimeter ini nilainya itu dia dikali dengan 100. Dikali dengan 100. Nah, selanjutnya yang keempat ada milimeter. Nah, milimeter ini nilainya ini dia dikali dengan 1000. Dikali dengan 1000. Nah, selanjutnya ini dia mile. Mile itu sendiri nilai ini dia dibagi dengan nilainya ini dibagi dengan 16 1609,34. Nah, selanjutnya setelah ini dia ini kalau dia memilih tujuan awalnya 2, misalkan dia memilih tujuan awalnya ini 2, maka dia nanti akan memproses data ini. Nah, selanjutnya ini untuk konversi mata uang. Nah, ini untuk yang terakhir konversi mata uang. Misalkan kita copy dulu. Nah, misalkan kita copy. Ini kita mau copy. Nah, setelah
Ini yang pilihan keempat itu di mana else if, masih ke else if. Nah, untuk else if-nya ini sendiri kita memilih itu tadi pilihan keempat. Nah, ini tadi ada kesalahan, kita klik dulu satuannya tadi. Nah, tadi untuk datanya tadi, nah ini else if 4, kalau kita memilih 4, nah kita masukkan yaitu untuk pilih, untuk kita memilih mata uang awal. Ini pilih mata uang awal. Untuk memilih mata uang awal. Nah, selanjutnya setelah mata uang awal kita pilih yang pertama ada rupiah, kita masukkan. Yang kedua ini ada yang namanya itu mata uang dari dolar. Yang ketiga itu ada dari euro. Yang keempat itu dari yen. Dan yang kelima itu pound sterling. Nah, langsung saja kita akan membahas satu persatu nanti. Ini tadi euro, ini tadi yen. Nah, dan ini tadi dari pound sterling. Pound sterling. Pound sterling. Pound pound sterling. Nah, selanjutnya satuan awalnya kita di sini yaitu menggunakan, ini kita menggunakan masukkan nilai, masukkan masukkan jumlah mata uang, masukkan jumlah mata uang. Nah, selanjutnya ini kita dengan nilai, masukkan jumlah uang. Setelah kita masukkan jumlah uang, kita pilih tadi untuk tampilannya ini untuk memilih mata uangnya. Ini pilih satuan untuk pilih mata uang tujuan. Ini pilih mata uang tujuan. Sudah memilih mata tujuan, tadi ada rupiah. Setelah kedua ada dolar. Ketiga tadi ada euro. Empat tadi ada yen. Kelima tadi ada pound sterling. Pound sterling. Enam itu semua mata uang. Semua mata uang. Nah, selanjutnya ini satuan tujuan. Kalau dia if, maka dia nanti akan tertampil untuk mengecek mata uang tujuannya. Nah, jadi kalau dia begin, kalau dia nanti ke rupiah, nah kalau dia ke rupiah, akan kita ganti tadi jadi rupiah, ini nilainya tetap. Kalau dia ke dolar, nah dari nilainya dolar ini dibagi dengan 15.000. Nah, kalau ini ke Kelvin, ini euro. Nah, euro ini dia nilainya dibagi dengan 17.000. Dibagi dengan 17.000. Nah, kalau yen ini nilainya ini nanti dibagi dengan 130. Nah, kalau misalkan pound sterling ini, nah pound sterling ini nilainya ini
Nah, nilainya ini dia dibagi dengan 19.000. Nah, selanjutnya kita ke pilih misalkan mata uang untuk tujuan kita. Nah, misalkan kita memilih dua, misalkan dolar. Jadi, misalkan kita klik, itu muncul untuk dolarnya. Dia diakhiri dengan N. Kalau tidak, dia ke else, di mana else ini sebenarnya adalah pilihan pilihan tidak valid. Nah, selanjutnya ditutup dengan N. Hari ini ada sekitar 148 like. Nah, di mana ini sudah kita klikkan itu yang pertama itu kita di mana untuk programnya ini mengasih tahu program konversi. Nah, di mana itu ada satuan awal, satuan tujuan, sama pilihan ini dia menggunakan tipe data integer, dan untuk nilai ini menggunakan tipe data bilangan real. Nah, untuk beginnya sendiri, itu dia memilih jenis konversi mata uang yang diinginkan. Misalkan tadi ada pilihannya ini, misalkan di satu pilihannya konversinya untuk suku, berat, panjang mata uang. Nah, misalkan dia memilih berapa, bisa satu, dua, atau tiga, atau empat. Nah, kalau dia memilih salah satu dari nilai itu, maka dia kembali ke misalkan ke pilihan pertama. Nah, kalau pilihannya ya benar, dia maka akan tertampil seperti ini. Nah, ini kalau untuk ke bagian, nah ini untuk ke bagian ini. Kita edit dulu karena ya. Ini kita edit dulu karena ini tidak sesuai ya tadi. Nah, ini kita edit dulu karena ini kejauhan jaraknya ini. Nah, setelah ini kita nanti akan masuk ke runnya. Kita edit dulu terlebih dahulu. Nah, setelah ini nanti kita akan menghasilkan suatu output yang akan kita inginkan. Kita edit dulu.
Setelah ini tertampil, tadi kurang lebih ada 148 baris atau line. Setelah ini berhasil, kita akan menjelaskan sedikit mengenai ini. Nah, jadi tadi kalau kita memilih jenis konversi akan dikonversi. Ada 4 pilihan di soalnya: suhu, berat, panjang, dan juga mata uang. Kita pilih berapa? Kalau misalnya kita pilih satu, artinya kita masukkan suhu awal. Nah, kita pilih misalkan untuk satuan awal dari suhunya ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, sama Rentgen. Nah, ini kita pilih satuan awalnya, kita masukkan nilai suhunya berapa. Nah, setelah itu nanti dia akan ke pilih satuan tujuan suhu. Nah, di mana ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin tadi, bisa juga ke semua satuan. Nah, misalkan kita memilih untuk nanti redline ini untuk menginputkan data yang kita inginkan, misalkan kita pilih 6. Nah, maka dia akan tertampil semua tujuan dari 6 ini, dia akan memproses nilainya. Kalau misalkan kita pilih 2, dia akan memproses nilai ini. Nah, selanjutnya sama juga kalau kita memilih yang kedua, di mana itu untuk berat. Kita masukkan awalnya, misalkan kita pilih 2 nih, kita masukkan awal beratnya itu misalkan kita masukkan ke 1 kilogram. Nah, selanjutnya di redline ini kita masukkan 1, dan nanti dia akan membaca mau berat berapa, misalkan 1 kilogram. Nah, dia inputnya di nilai ini. Nah, selanjutnya ini untuk kesatuan tujuan berat ada pilihannya 1 sampai 6. Misalkan kita pilih ke 6. Nah, maka dia nanti akan memproses. Nah, maka dia nanti akan memproses seluruh data ini dengan program ini. Misalkan kilogram ini nilai awalnya, kalau gram ini dikali 1000, kalau poin ini ditambah dengan 22.462, UAS ini 35.000,274, dan ton ini dibagi dengan 1000. Nah, kalau misalkan saya tadi milih misalkan 1 kilogram, saya pilih kedua, maka nanti nilainya itu ke gram, tapi dia diproses jadi 1 dikali 1000, jadi 1000 gram. Nah, selanjutnya kalau kita misalkan memilih yang pilihan ketiga berat, itu sama saja seperti tadi, di mana ini kita masukkan yaitu untuk awal panjang. Nah, di mana ada meter, kilometer, sentimeter, milimeter, mile. Nah, di mana untuk masukkan nilai panjangnya ini di readline untuk outputnya dan diinputkan di readline nilai ini. Misalkan dia ke 2 kilometer. Nah, misalkan kita pilih satuannya, ini ada yang pertama, pilih untuk meter, ke 2 kilometer, 3 sentimeter, 4 milimeter, ke 5 mile, dan juga ke 6 satuan, semua satuannya. Maka kita menginputkan datanya di readline satuan tujuan ini, misalkan kita pilih 6. Maka dia nanti akan memproses seluruh data yang telah diinputkan ini. Nah, misalkan nanti dia misalkan meter, jadi dari meternya itu nilai asli, kilometer misalkan dikali dengan 1000, sentimeter misalkan dikali dengan 100, milimeter misalkan nilainya dikali dengan 1000, mile ini dibagi dengan 16.609,34. Nah, di mana ini untuk misalkan kita pilih ini untuk ke 6, jadi dia akan memproses semuanya. Kalau misalkan kita pilih 2, dari kita pilih meter, misalkan kita pilih dengan 1 meter, nah dia mau ke kilometer. Nah, jadi dia kalau 1 meter ini, kalau dia mau ke kilometer, maka dia maka dia dibagi dengan 1000. Nah, jadi kalau dia misalkan 2000 meter kita jadikan ke kilometer, jadi dia nilainya ini nanti dibagi dengan 1000. Misalkan 2000 dibagi 1000 jadi 2 kilometer. Nah, ini untuk pilihan keempat untuk jenis mata uangnya. Nah, selanjutnya ini untuk mata uang ini, di sini saya mengambil mata uangnya 5 mata uang, di mana 5 mata uang ini ada itu rupiah, dolar, euro, yen, sama pound sterling. Nah, untuk masukkan satuan awal, misalkan saya masukkan itu 50.000 rupiah. Nah, misalkan saya masukkan itu sekitar 30.000 rupiah, misalkan saya masukkan. Nah, dia akan masukkan jumlah uangnya di sini, nah, di nilai ini. Nah, selanjutnya setelah itu dia akan memasukkan mata uang tujuannya, misalkan tadi dari rupiah kan 30.000 rupiah, misalkan dia ke 6 semua mata uang ini, jadi dia akan memproses semua mata uang, misalkan rupiah nilai aslinya
dolar itu nanti dibagi dengan 15.000, euro itu dibagi nanti dengan 17.000 nilainya itu, yen nilainya nanti dibagi dengan 130, pound sterling nilainya itu dibagi dengan 19.000. Nah, misalkan dia memilih semuanya, maka akan nanti tersampil semuanya. Nah, kalau misalkan tadi dari 30.000 rupiah, nah kita ke LCIP kita milih cuma yang nomor 2, maka dia akan tertampil dan nanti nilainya itu dari 30.000 dibagi dengan 15.000 yaitu jadi 2 dolar. Nah, ini untuk nilai dari perhitungan mata uang. Kenapa ditulis ini 0 berbanding 2? Karena dia akan menciptakan dua angka di belakang koma dengan 0 dengan 2 ini. Nah, nanti kalau misalkan tadi dari keempat pilihan tadi ada itu untuk yang pertama tadi ada untuk suhu, ini ada untuk suhu, berat, panjang, dan mata uang. Kalau dia misalkan semuanya tidak ada atau tidak valid pilihan kita 1 sampai 4 itu, nanti dia akan memuncul itu pilihannya tidak valid ini. Nah, karena kita cuma di sini yang menginputkan datanya nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kalau di nomor 5 nanti pilihannya tidak valid dan diakhiri dengan N untuk menutup dari program uh, bagian yang awal tadi. Itu sama saja kalau di C++ sama dengan kurung perawal tutup. Nah, selanjutnya coba kita run. Jadi di sini ada sekitar 148 baris atau line. Nah, coba kita run dulu. Nah, misalkan tadi ada kesalahan tadi saya lupa menambahkan else if di sini karena ini menggunakan saya di sini menggunakan codingannya else if else. Nah, di sini misalkan di sini kita masukkan suhu. Suhunya itu misalkan dari 1 Celsius, suhu awalnya misalkan kita masukkan masukkan nilainya misalkan 20 Celsius. Nah, kita misalkan ke 6 semua tujuan. Nah, ini yang maka akan tertampil semua konfigurasinya. Nah, kenapa dia ada dua angka di belakang 0 ini? Karena kita tadi masukkan yang ini, 0 berbanding dengan 2. Jadi, dia akan menampilkan bilangan dua angka di belakang koma. Nah, coba kita run yang lain. Misalkan nih, kita masukkan mata uangnya. Tadi misalkan 4 yang mata uang, masukkan ke rupiah. Misalkan tadi rupiah jadi 30.000. Nah, misalkan kita ini kan ke dolar. Nah, dia jadi ke 2 dolar. Ini ke dolarnya 2 dolar. Nah, selanjutnya misalkan kita masukkan yaitu pilihan 3 panjang. Nah, kita masukkan misalkan ke dari 2 kilometer ke masukkan nilai panjangnya 100 kilometer ke semuanya. Nah, dia maka akan tertampil seperti ini karena dia akan menampilkan bagian dari dua angka 0 di belakang koma. Nah, selanjutnya misalkan kita memilih yang tidak valid. Tadi kan pilihannya hanya 1 sampai 4. Coba kita ke 5. Nah, pasti dia akan muncul yaitu pilihan tidak valid karena pilihannya hanya 1 sampai 5. Nah, selanjutnya bisa kita langsung di-save. Nah, ini kita langsung save misalkan. Nah, ini sudah tersave di sini dan bisa kita ganti namanya sesuai dengan keinginan kita. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai codingan Pascal, di mana ini untuk membuat suatu codingan dari tadi lampiran soal remedial mengenai membuat flowchart, passcode, sama dengan C++ dan juga Pascal. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.